Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Herman, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Komputer, kelas Sistem Cerdas. Pada mata kuliah kali ini, saya akan membawakan materi tentang metode desain dan fabrication method untuk model heterogen percetakan bio 3 dimensi. Model heterogen. HEO ini umumnya mengacu pada objek fungsional yang dibuat menggunakan berbagai bahan dengan distribusi kombinasi yang pasti. Saat ini, penelitian tentang HEO ini menghadapi dua masalah. Yang pertama tentang pemodelan fabrikasinya, dan yang kedua itu metodenya. Kemudian, metode definisi multimaterial. Bagian multimaterial ini disebutkan dalam makalah ini mengacu pada bagian komposit dan bergradasi fungsional. Bagian komposit adalah kombinasi dari beberapa bagian dengan material dalam komponen tertentu yang bersifat konstan. Kemudian, bagian bergradasi fungsional ini terbuat dari bagian komposit multiphase yang terus berubah, di mana distribusi komponen materialnya itu mengikuti fungsi gradien tertentu. Kemudian, definisi bagian multimaterial itu mencakup dua elemen. Yang pertama, karakteristik referensi. Karakteristik referensi ini menentukan distribusi tiap komponen di bagiannya. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi material. Fungsi ini menentukan distribusi tiap komponen di bagiannya. Kemudian, definisi fitur referensi. Bidang referensi, awal dari perubahan entitas bagian adalah sumber gradiennya, di mana ini terkait erat dengan definisi material. Biasanya, fitur referensi ini dipilih sebagai titik, garis, atau bidang sehingga permukaan dapat dibagi menjadi fitur, bidang, dan kontur. Sebagai contoh, bola. Pusatnya itu dipilih sebagai karakteristik referensi, sedangkan sumbunya dipilih sebagai karakteristik referensi bagian silinder. Definisi fungsi distribusi material. Fungsi ini digunakan untuk mempresentasikan properti material dari area pembentukan untuk bagian multimaterial dengan set properti yang berbeda, karena bidang referensinya pun berbeda. Asumsinya itu seperti fungsi ini didefinisikan sebagai fitur geometris dari bagian 3 dimensi solid yang dipilih sebagai fitur referensinya, dan jarak minimumnya itu antara titik target dan fitur referensi dipilih sebagai fungsi distribusinya, variabel independen material. Kemudian, definisi profil keluarga. Model 3D ini dilapisi berdasarkan struktur topologi. Serangkaian set data irisan cincin 2 dimensi diperoleh dari pemotongan model 3 dimensi ke dalam format PLY. Dengan data, setiap irisannya itu diwakili oleh rangkaian kontur, dan kontur setiap lapisannya itu disusun dari pluralitas cincin kontur luar dan apluralitas lingkaran kontur bagian dalam subwilayah offset. Untuk mengekspresikan perubahan material antara cincin kontur pada bidang XY, grup kontur 2 dimensi ini dibagi menjadi beberapa sub-area kontur dengan komposisi material loop kontur yang sesuai ditetapkan untuk setiap subwilayahnya. Resolusi offsetnya diskrit ini ditentukan oleh jarak terpendek antara dua kontur dan resolusi printer 3 dimensi. Kemudian, definisi material titik offset kontur. Algoritmanya ini pada bidang padat, profil 2 dimensi bergantung pada bentuk kontur saat ini. Jika bentuk konturnya bentuk standar, titik jarak yang sama dari kontur luar itu dapat diimbangi dari kontur dalam untuk membentuk luas internalnya. Namun, jika bentuknya tidak beraturan, posisi titik offsetnya itu
tentukan menggunakan posisi kontur luar dan dalam yang sesuai. Dan jumlah titik offsetnya itu ditentukan oleh jumlah cincin kontur yang berpotongan. Kita bisa melihat gambarnya di samping. Kemudian, algoritma pemodelan distribusi material permukaan model pada sembuset. Yang pertama itu uraian proses dari algoritma pemodelan HEO untuk sembusetnya, di mana di sini ada beberapa langkah, yaitu pertama membaca file datanya, kemudian menginisialisasi, kemudian mensetel fitur referensi distribusi materialnya, kemudian selanjutnya mengatur fungsi distribusi ruang material untuk model HEO-nya, dan yang terakhir itu membaca informasi data geometris file. Dan algoritma keduanya itu memverifikasi algoritma pemodelan. Semisal contoh desainnya ini dan pemodelannya menggunakan fast, dan berdasarkan fungsi distribusi, bahan itu disajikan untuk memverifikasi kendala dan efektivitas metode pemodelan HEO. Kemudian, algoritma pemodelan distribusi material permukaan model pada bidang XY. Di sini ada dua algoritmanya. Yang pertama itu deskripsi proses untuk algoritma pemodelan HEO untuk bidang XY. Ada beberapa langkah. Yang pertama, menginisialisasi garis besarnya lingkaran daftar kelisnya. Kemudian, mengatur pesanan jumlah untuk keluarga garis besar ini, hierarkinya. Kemudian, tetapkan nomor untuk subregion bias slice-nya saat ini. Kemudian, pilih arus jenis offset dari cincin garis luar ke cincin kontur internal berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kemudian, masukkan bias kontur loop ke dalam daftar cincin garis besar. Selanjutnya, tentukan apakah nomor dari subwilayah di offset potongan saat ini itu kurang dari atau sama dengan total nomor offset di wilayah 2 dimensi dengan yang sebelumnya. Jika kurang dari sama, maka kita kembali ke langkah 4. Tetapi jika tidak, maka kita melanjutkan prosesnya, yaitu menentukan apakah nomor dari keluarga garis besar lapisan saat ini itu kurang dari atau sama dengan nomor dari keluarga besar lapisan saat ini. Kemudian yang kedua, memverifikasi algoritma pemodelannya. Pemodelan distribusi material pada profil berlapis bidang XY itu didasarkan pada pengolahan data bagian multimaterial. Menggunakan percetakan 3 dimensi, operasi topologi material 2 dimensi dihitung dari irisan kontur modelnya. Kemudian, pengolahan iRed untuk HEO bagian. Ide utama dari algoritma ini adalah seluruh segitiga dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan cara film memotong segitiga yang didasarkan pada hubungan topologi. Ada 3 pokok pada algoritma ini. Yang pertama, titik tunggal dialamatkan menggunakan simpul segitiga dengan arah delaminasi. Ditentukan menggunakan 2 faktor. Yang pertama jumlah simpul fretnya dan yang kedua volume pendukungnya. Kemudian, tugas pokok yang kedua, yaitu model HEO ini dilapisi dengan cepat melalui pengelompokan global dan pelapisan topologi lokal. Yang ketiga, area kontur internal dan eksternal secara otomatis dikenali dengan mengoptimalkan algoritma topologi lokalnya. Kemudian, pemodelan fabrikasi berbasis digital. Proses jettingnya itu, teknologi microjetting digital adalah proses di mana sebagian bahan cair terlepas dari bahan induknya dalam waktu singkat sebagai akibat dari eksitasi. Kemudian, tetesan diskritnya atau aliran jet kontinunya itu dibentuk dan disemprotkan dari nozzle pada posisi tertentu dengan kecepatan respon tertentu. Akhirnya, pembentukan 3D yang solid pun terwujud. Kita bisa melihat prosesnya pada algoritma di samping. Sekian dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.